Halo teman-teman Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Information System dari Binus University dengan NIM 270236556. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengelola stres akademik untuk mahasiswa. Nah, topik mengenai hal ini sangat penting karena di program nanti kita juga bisa meningkatkan bagaimana untuk meningkatkan produktivitas kita dan juga bagaimana untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke. Nah, untuk tujuan pembuatan, video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari program Community Service atau ComServe untuk memenuhi 5 jam kegiatan pada DFI, sekaligus sebagai kontribusi nyata dari mahasiswa Binus University. Nah, tujuan yang pertama yaitu sebagai edukasi, di mana saya akan memberikan edukasi praktis kepada mahasiswa tentang cara mengenali dan juga mengelola stres akademik yang terjadi pada masa studi. Yang kedua adalah kesadaran. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental sebagai fondasi untuk mencapai performa akademik yang optimal. Yang ketiga adalah kontribusi. Bagaimana cara kita untuk berkontribusi, seperti contoh pada TFI ini, dalam membangun komunitas belajar yang sehat, produktif, dan juga saling mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai learning outcomes dari materi yang akan saya bawakan ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman mampu yang pertama adalah mengenali tanda stres. Dengan kita mengenali tanda-tanda stres, baik secara fisik ataupun emosional, kognitif maupun perilaku, nantinya yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan bisa mengelola akademik kita lebih baik dan juga kesehatan mental kita lebih baik. Yang kedua, diharapkan teman-teman dapat mampu memahami penyebab, yang dimana teman-teman dapat memahami 5 penyebab utama stres akademik yang umum dialami mahasiswa selama masa perkuliahan. Yang ketiga adalah menerapkan strategi, yaitu kita menerapkan minimal 3 strategi praktis untuk mengelola stres akademik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita masuk ke dalam isi materi pada eh, video kali ini. Apa yang dimaksud dengan stres akademik? Nah, pernah nggak sih teman-teman merasa jantungnya berdebar banget ketika waktu ujian sudah mendekat? Nah, atau misalnya sulit tidur ketika ujian itu udah besok hari. Nah, itu adalah tanda-tanda dari stres akademik, teman-teman. Nah, stres akademik adalah tekanan psikologis yang muncul akibat tuntutan studi seperti tugas yang menumpuk, ujian, ekspektasi nilai, hingga rasa takut yang tertinggal dari teman. Nah, menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA, sebanyak 60% lebih mahasiswa melaporkan bahwa mereka mengalami stres tingkat sedang hingga tinggi selama masa studi mereka. Apa artinya? Artinya adalah stres akademik ini adalah hal yang sangat umum terjadi di mahasiswa dan sebaiknya mahasiswa-mahasiswa juga perlu tahu bagaimana cara untuk mencegah stres akademik ini. Seperti itu. Nah, apa saja 4 tanda dari stres akademik ini? Yang pertama dari segi fisik. Contohnya seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, dan juga nafsu makan yang berubah. Yang kedua adalah emosional. Ciri-cirinya adalah mudah marah, mudah cemas, merasa tidak berdaya, dan juga mood tidak stabil. Yang ketiga adalah secara kognitif. Dengan ciri-cirinya yaitu sulit fokus, mudah lupa, pikiran berputar, dan juga sulit untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah perilaku. Dengan ciri-ciri seperti menunda pekerjaan, menghindari teman, kafein yang berlebihan, dan juga scrolling tanpa henti. Nah, apa aja sih 5 penyebab utama dari stres itu? Yang pertama adalah data yang menumpuk. Teman-teman pernah dong merasa di sini bahwa banyak tugas dan juga tenggat waktu yang saling berdekatan dalam 1 minggu. Yang kedua adalah ekspektasi nilai, yaitu tuntutan nilai yang tinggi, baik dari diri sendiri maupun orang tua ataupun lingkungan. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Kebanyakan mahasiswa belum terbiasa untuk membagi waktu antara kuliah, tugas, organisasi, dan juga istirahat. Yang keempat adalah tekanan sosial, di mana perbandingan dengan teman di media sosial atau dalam kelas memicu kecemasan. Yang kelima adalah masalah finansial, yang di mana adanya kekhawatiran biaya kuliah, kebutuhan harian, ataupun pekerjaan paruh waktu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenali 5 penyebab ataupun penyebab yang ada pada stres akademik ini? Ada kunci pentingnya, yaitu dengan adanya penyebab stres akademik ini, kita perlu mengenali sumber stresnya. Itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres akademik dengan lebih tepat.
Selanjutnya adalah strategi yang bisa kita lakukan untuk mengolah stres. Yang pertama adalah manajemen waktu. Kita bisa menerapkan teknik belajar seperti Pomodoro, yaitu belajar dengan fokus 25 menit dan juga istirahat dengan 5 menit. Ataupun kita juga bisa menggunakan teknik to-do list seperti metode Eisenhower Matrix untuk memisahkan tugas urgent dan juga penting. Yang kedua ada mindfulness, yaitu kita mensisihkan 5-10 menit sehari untuk mediasi atau latihan pernapasan. Aplikasi seperti Headspace atau Calm dapat membantu. Dan juga yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kita juga bisa melakukan olahraga ringan selama 30 menit sehari. Hal ini terbukti untuk menurunkan hormon kortisol. Hal ini terbukti untuk menurunkan hormon kortisol. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, bersepeda, ataupun stretching sudah cukup efektif. Yang keempat adalah dukungan sosial. Nah, kita juga memerlukan dukungan sosial. Jadi, ketika kita mengalami stres akademik, kita jangan menanggung masalah tersebut pada diri kita sendiri. Kita juga butuh sosialisasi kepada teman, keluarga, ataupun konselor. Nah, selanjutnya adalah 5 tips praktis harian yang bisa teman-teman terapkan mulai sekarang. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Kita memerlukan tidur minimal 7 jam setiap malam untuk bisa memulihkan fungsi kognitif dan juga emosional. Yang kedua yaitu menghindari begadang. Hindari sistem kubut semalam yang biasanya kita terapkan ya. Dan juga kita bisa tidur yang dimana tidur cukup lebih efektif daripada kita belajar semalaman. Yang ketiga adalah detox digital, yaitu dengan kita mengurangi waktu scrolling media sosial, terutama pada 1 jam sebelum tidur. Yang keempat adalah makan dan minum. Makan dengan teratur, dengan gizi seimbang juga, sekaligus kita minum minimal 8 gelas air per hari. Yang kelima adalah luangkan waktu untuk me time, yaitu dengan kita menyisihkan waktu untuk melakukan hobi ataupun bersosialisasi. Nah, untuk kesimpulannya, ada 3 pesan kunci untuk bisa mengelola stres akademik ini. Yang pertama, stres akademik itu normal, tapi kita bisa kelola. Caranya adalah dengan kita mengenali tanda-tandanya sejak dini, agar bisa ditangani sebelum mengganggu kesehatan dan performa akademik kita. Yang kedua adalah memahami penyebabnya untuk menemukan solusi yang tepat. Hal seperti deadline, ekspektasi, manajemen waktu, tekanan sosial, dan finansial, setiap penyebab tersebut punya strategi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah dengan kita menerapkan strategi sederhana secara konsisten. Kita menerapkan manajemen waktu, mindfulness, aktivitas fisik, dan dukungan sosial yang sudah saya sebutkan tadi secara konsisten. Dan akan ada hasilnya untuk kita bisa mengelola stres akademik kita. Baik, berikut untuk referensi yang saya gunakan untuk PPT dan juga materi mengenai bagaimana cara kita mengelola stres akademik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.